Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa faedah yang ditulis di dalam kitab tafsir Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain karya Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Misri Al-Khilwati Al-Maliki, di mana di dalam surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah ada faedah. Di sini disebutkan dzakara ba'dus shalihin khawassa li hadhihi surah. Sebagian orang-orang soleh menyebutkan bahwa ada beberapa kegunaan, ada beberapa manfaat, ada beberapa khasiat terhadap surat Alam Nashrah ini. Minha, di antara khasiat-khasiat itu adalah annaman katabaha fi ina'in min zujaj wa mahaha bima'i wardin wa syarabaha yazulu anhul hammu wal huznu wa dhiqus sadri. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa di antara khasiat daripada surat Alam Nashrah itu bisa menghilangkan kesusahan, kesedihan, kegalauan seseorang. Saking sedihnya, saking susahnya, saking galaunya, sampai dadanya terasa sesek. Nah, bagaimana caranya? Di sini disebutkan bahwa tulislah surat Alam Nashrah ayat pertama sampai ayat terakhir pada wadah yang terbuat dari kaca atau beling. Semisal mangkok atau piring. Tulis surat Alam Nashrah ayat pertama sampai ayat terakhir. Setelah selesai menulis, masukkan air mawar itu ke dalam mangkok atau piring yang sudah ditulisi surat Alam Nashrah. Biarkan sampai tulisan itu luntur oleh air mawar tersebut. Kemudian minumkan kepada orang yang lagi galau, lagi sedih, lagi susah, lagi sesek dadanya karena suatu permasalahan. Insya Allah dengan izin Allah, susahnya akan hilang, galaunya akan hilang, dan sedihnya pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, bisa untuk membuka pintu rizki. Di sini disebutkan waman lazamaha aqibas salawatil khamsi asyra marrat hasalalahu taisiru fir rizqi wat taufiqu fil ibadah. Seseorang yang melazimkan, membiasakan, merutinkan, mengistiqomahkan membaca surat Alam Nashrah ayat pertama sampai ayat terakhir setelah sholat 10 kali, dan itu istiqomah dibaca tiap hari, tiap sholat, maka insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibukakan pintu rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu, akan
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia pun semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang ketiga, bisa menambah kecerdasan, bisa memudahkan seseorang untuk hafal dan faham. Ini bagus untuk para pencari ilmu. Di sini disebutkan wa tuktabu fi mutlaqi ina'in wa tumha bima'in wa tushrabu lil hifdi wal fahmi. Caranya, tulislah surat Alam-Nashrah ayat pertama sampai ayat terakhir ke dalam satu wadah, bimutlaqi ina'in, artinya wadah terserahlah, wadah bebas. Baik wadah itu terbuat dari plastik atau terbuat dari aluminium, terbuat dari kaca, terserah. Setelah ditulis surat Alam-Nashrah ayat pertama sampai ayat terakhir, kemudian masukkan ke dalam wadah tersebut air yang bersih, yang layak untuk diminum. Kemudian setelah air dituangkan, tunggu sebentar sampai tulisan Alam-Nashrah itu luntur oleh air tersebut. Kemudian minumkan kepada seseorang atau anak. Insya Allah akan diberi tambah kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah hafal dan mudah faham, insya Allah. Dan faedah yang terakhir yang ditulis oleh Al-Allamah As-Syaikh Ahmad bin Muhammad As-Shawi di dalam kitab Hasyatus Shawi ala Tafsiril Jalalain ini, bisa tercapainya atau terlaksananya cita-cita yang kita cita-citakan. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, insya Allah akan terlaksana. Bagaimana caranya? Yusalli raka'atain, sholatlah 2 rakaat, sholat mutlak. Wa yajlisu mustaqbilan ala taharah. Kemudian jangan beranjak dulu dari tempat sholat, namun duduklah tetap menghadap kiblat setelah sholat 2 rakaat tersebut, dan usahakan tetap dalam posisi tidak berhadas, masih dalam keadaan punya wudu. Yaqra'uha iddata hurufiha mi'atan wa thalathah. Bacalah surat Alam-Nashrah ayat pertama sampai ayat terakhir berapa kali? Yaitu sebanyak bilangan huruf yang ada pada surat Alam-Nashrah. Berapa? Yaitu mi'atan wa thalathah, 103. Bacalah surat Alam-Nashrah ayat pertama sampai ayat terakhir 103. Setelah sholat 2 rakaat, tetap menghadap kiblat duduknya, tetap dalam keadaan punya wudu, kemudian baca surat Alam-Nashrah 103 kali. Tsumma yad'u bima ahammahu. Setelah selesai membaca surat Alam-Nashrah sebanyak 103, lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang engkau cita-citakan, atas apa yang engkau idam-idamkan, atas apa yang engkau hajatkan. Yustajabu lahu insyaallah ta'ala. Insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mujarrabun sahih, kata Al-Allamah As-Syaikh Ahmad bin Muhammad Shawi di dalam kitab ini. Dia mengatakan wa huwa mujarrabun sahih. Amalan-amalan ini yang sudah disebutkan tadi itu mujarrab, sudah teruji coba oleh orang-orang soleh pada zaman dahulu, dan sahih, amalan ini benar. Artinya tidak keliru dan tidak salah, dan juga tidak bid'ah tentunya.
insya Allah. Selamat mencoba, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.